Tadi, oh ini saya tutup dulu. Jadi saya lihat kalian yang jawab itu banyak salahnya di itu juga ya, di bagian skala pengukuran. Udah kerekam belum? Oh, sudah. Nanti materinya saya bagikan di LMS ya, sama video rekamannya juga. Nah, jadi yang kita bahas ada distribusi frekuensi, kemudian ada penyajian data dengan tabel, dan ada penyajian data dengan grafik. Ada 3 poin yang kita bahas hari ini. Distribusi frekuensi. Nah, intinya dia daftar bisa bentuk list, daftar itu bisa bentuk list, kemudian tabel atau grafik yang memuat pengelompokan data beserta frekuensinya. Frekuensi apa frekuensi? Apa frekuensi? Yang sudah pernah belajar ini di SD. Ada yang tahu frekuensi? Ayo. Gelombang bunyi. Itu fisika itu. Yang secara ini matematika frekuensi. Oh, F di yang keluar lah, Bu. Ya, keluar apanya keluar? Frekuensi itu Yang muncul maksudnya, Bu. ya, seberapa sering suatu nilai muncul dalam satu set data. Seberapa sering kan dia muncul. Tuh, seberapa sering datanya itu ada nilainya. Itu frekuensi. Distribusi frekuensi ada ada 3. Distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif ya, penjumlahan. Makanya tandanya sigma. Ini berlaku untuk data dengan skala ordinal, interval, dan rasio. Kenapa? Karena di sini ada memuat nilai yang lebih kecil. Otomatis dia ada tingkatan atau ada urutan. Tadi kan kalau di nominal nggak ada tingkatan. Dia anggapannya sama. Nah, makanya di sini distribusi frekuensi kumulatif tidak bisa digunakan untuk data yang memiliki skala nominal. Kemudian ada lagi frekuensi relatif. Frekuensi relatif seperti bentuknya persentase, persen. Jadi persentase nilai yang termasuk dalam selang atau kelas tertentu. Nah, ini semua skala pengukuran masuk karena yang dicari hanya persennya aja. Jadi kalau misalkan satu kelas ada 20 laki-laki, ada 20 perempuan. Nah, totalnya kan berarti ada 40. Berarti berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan? Laki-laki berapa persen? 50%. Iya, 50%. Nah, itu kan laki-laki dan perempuan kan ini, termasuk nominal kan tadi. Jadi dia bisa untuk semua skala data. Kemudian ada lagi frekuensi kumulatif relatif. Nah, karena di sini ada memuat kata kumulatif, maka nominal nggak bisa masuk ke sini. Jadi intinya kalau ada kumulatif, itu nominal nggak bisa masuk. Selain itu, 3 lainnya bisa masuk semua. Kalau nominal, dia hanya bisa masuk di frekuensi relatif saja. Jadi frekuensi kumulatif relatif ini bisa kalian jumlahkan dulu baru cari persentasenya, atau kalian cari persennya dulu baru dijumlahkan sama saja hasilnya. Nanti kita lihat cara mencarinya. Data kualitatif kemarin datanya apa? Data apa? Yang numerik atau kategorik?
Kategori yang kualitas. Nah, kategori kayak gini ya. Blue, red, blue, white, blue. Kira-kira ada berapa warna di sini? Ada berapa warna? 5, Bu. Ada 5. 5. Apa saja? Blue, Terus? red, Red, Blue. white, white, yellow, yellow, and Pink. pink. iya pink. Yang cewek ya pink. Nah, kalau kalian hitung, insya Allah benar ini. Jadi blue itu ada 9 totalnya. Ini penyajian data dengan tabel. Jadi kalian dikasihnya bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya misalkan kayak list ini ya. Ini kan list di bentuknya daftar. Kalian disuruh bikin buat tabel, berarti kan tinggal hitung aja. Blue-nya berapa kali muncul? Oh, 9. Pink-nya 6 gitu. Total kan ada 25. Benar nggak di sini ada 25? Nah. Terus saya kira ini paham ya bikinnya dari bentuk tulisan paragraf seperti ini terus dibikin jadi tabel. Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Hambo paham. Kita lanjut ke nah. Ya. Ini juga masih sama kayak yang tadi, tapi ini bentuknya tingkat pendidikan. Kalau tadi kan warna, kalau ini tingkat pendidikan. Jadi ada SD, SMP, SMA, D3, dan S1. Dari sini sama kayak tadi, kita buat tabelnya. Nah, ini langsung kita buat tabelnya, bentuk frekuensinya sudah ada. Sekarang frekuensi kumulatif. Cara mencari frekuensi kumulatif. Ada yang masih ingat cara mencari frekuensi kumulatif? Pertama, tuliskan dulu. Ini sama, tulis ulang. 9, tulis juga di sini 9. Setelah itu diapakan? 9 tambah Ya, miring ya. 6, Bu. Ya, ini miring lah. Nambahnya miring. Nah, ini ke sini ditambah. Jadi miring ini. Setelah 15, terus di bawahnya berapa? 19. 19, Bu. 19. Ya, di bawahnya lagi 23, 23. 23, 23. 3. Bawahnya lagi 30. 30. 30. Ya. Jadi kalau kalian mau ngecek kalian benar atau enggak ngitungnya, ini harus sama. Nah, ini harus sama. Kalau kalian beda, berarti kalian ada salah ngitungnya. Gitu. Sekarang frekuensi relatif. Ada rumusnya nih, udah. Nih. Frekuensi relatif. Berapa di sini? Ini kan 9 bagi 30. 0,5. Ini 0,5. 5. Terus, yang bawahnya lagi? 0, Bu. Oh, yang sedang nyiapkan kalkulatornya? 0,63. 63. Bawahnya lagi? 63. 0,76. 0,76. Bawahnya lagi? 1. 1. Frekuensi bagi N. Belum 1 nih. Ada yang salah nih? Undo. 63 kalau 0,63 kalau tadi. Frekuensinya, Bu. Frekuensi bukan frekuensi kumulatif loh ya. Yang frekuensi relatif. 0,23 tadi, Boy. Nih, yang di sini. Ini kan berarti 6 bagi 30 kan? 30. 0,2. 0,2. Nah, kan frekuensi bukan frekuensi kumulatifnya. Itu nanti di yang ini kolom terakhir. 0, berapa? 0,2, Bu. 0,2. Terus ini
di sini? 0,13. 0,13. 1,3. Nah, bawahnya lagi 0,13. 0,13. sama ya. Nggih. 0,23. 0,23, Bu. Ya. Coba kalian tambahkan dari atas sampai bawah berapa totalnya? Dari sini sampai sini. Gitu. 0,69. 0,69. 0,69. 0,69. Iya, Jay. 0,99. Iya, 0,99. atau satu ya Oh. kita bulatkan. Ada patasan. 0,99, Bu. Kita bulatkan jadi 1. Satu. Nah, jadi hasil akhirnya ini harus 1 yang di sini. Kalau kalian mau ngecek benar atau salahnya, mendekati 1 atau 1 hasilnya di sini. Oke. Nah, baru yang ini tadi nih. Ini kalian ada 2 caranya. Bisa dari frekuensi kumulatif, ini bagi dengan 30, atau ini jumlahkan ke bawah. Ini tulis ulang. Kalau mau penjumlahan, nggak mau bagi-bagi, tulis ulang. Sama kayak tadi, ini ditambahkan. Berapa? 0,5. 5. Terus, bawahnya lagi. 0,63. 63. Bawahnya lagi. 0,76. 0,76. Bawahnya lagi. 0,99. 0,99. Buatkan jadi 1 ya. Oh. Coba kita cek jawabannya. Saya clear dulu. Benar ya? Iya, benar. Ada yang masih bingung caranya? Ada, Bu. Hati-hati ya. Hati-hati. Frekuensi mana yang dipakai? Kalau relatif itu frekuensi yang dipakai. Kalau frekuensi kumulatif itu kalau frekuensi kumulatif relatif yang dipakai frekuensi kumulatif. Lihat baik-baik rumusnya. Saya lanjut. Nah, kalau kalian dulu kan waktu SD taunya cuma disuruh bikin tabel. Kalau di sini kalian harus bisa membaca tabel. Jadi angka-angka yang di dalam itu apa artinya? Tadi kan totalnya ada 30 nih. 30. Jadi membahasakannya, kan kalau misalkan ada yang nanya, dia nggak paham nih arti angka-angkanya. Kalian harus bisa membahasakannya biar dia bisa paham. Jadi bukan cuma sekedar angka yang ditampilkan. Jadi nulisnya kayak gini. Dari 30 sampel yang diambil, atau dari 30 data yang diambil, nah, angka 4 itu, ini yang khusus baris SMA ya, angka 4 pada kolom frekuensi artinya 4 orang berpendidikan SMA. 19 di sini artinya 19 orang berpendidikan SMA, SMP, dan SD. Jadi, kalian harus nyebut di atasnya. Nah, ini kalian harus sebut khusus frekuensi kumulatif. Yang ada memuat kata kumulatif, kalian sebutkan ke atas. Sebutkan ke atas kategorinya. Jadi, SMA, kalau yang tadi kan SMA aja nih nulisnya. Kalau yang frekuensi kumulatif, kalian sebutkan ke atas dari SMA, SMP, dan SD. Nah, terus 0,13 jadikan persen. 13% berpendidikan SMA. Jadi kalau ada memuat relatif itu jadikan persen. Ini juga sama, 63% karena dia memuat kumulatif, artinya kita sebutkan kategori ke atasnya. Jadi 63% berpendidikan SMA, SMP, dan SD. Tuh. Nih, kalau saya listkan. Ada yang masih, ini enggak? Udah, ini, cara membacanya. Membahasakannya. Jadi kalau frekuensi aja, itu 4 orang berpendidikan SMA. Langsung sebutkan saja 4 orang berpendidikan SMA.
Kalau ada memuat kumulatif, frekuensi kumulatif, maka kalian harus sebutkan kategori ke atasnya. Yang ke atas ini maksudnya baris-baris di atasnya. Jadi 19 orang berpendidikan SMA, di atas SMA ada barisnya SMP, berarti sebutkan SMP, di atas SMP ada lagi baris SD. Kalau nanti ada lagi tambahan di atasnya itu TK, berarti kalian harus sebutkan SMA, SMP, dan SMA, SMP, SD, dan TK. Misalkan seperti itu. Khusus yang memuat kata kumulatif. Khusus di kumulatif. Kalau frekuensi relatif, jadikan persen. 0,133 kali 100%, 13% jadinya. 13% berpendidikan SMA. Gitu ya. Ini juga frekuensi kumulatif relatif, ada memuat kumulatifnya, maka pertama jadikan persen dulu, baru saya sebutkan kategori ke atasnya. 63% berpendidikan SMA, SMP, dan SD. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ibu Ulun, Silakan. perbedaan antara kumulatif dan kumulatif itu apa, Bu? Kumulatif dan pakai O ya? Nggih. Biasanya bukannya kumulatif aja. Saya baru tahu ada kumulatif. Kamu ada lihat di ini kah? Ada lihat di buku atau setahu saya sih sama aja kalau kumulatif. Artinya penjumlahan. Oh, nggih, Bu. Soalnya waktu masih nggih. Iya, kenapa? Kenapa? Soalnya waktu masih SMA itu kelihatannya guru Ulun tuh nulisnya pakai O. Jadi Ulun tuh baca kumulatif atau kumulatif, makanya Ulun bingung sampai sekarang. Bahasa Inggrisnya itu cumulative. Bahasa Inggrisnya cumulative. Oh. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan jadi kumulatif. Jadi pakai U. Oh, nggih, Bu. Berarti kumulatif yang benar. Kumulatif. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain? Coba kita masuk ke contoh ini. Nah. Sama kayak tadi, frekuensi kumulatifnya berapa? Paling atas? 6. 6. 6. Bawahnya? 19. 19. Bawahnya lagi? 37. 37. Terus? 48. 48. 60. 68. Ya. Benar ya berarti? Nggih. Ya, Bu. Coba kita cek. Nah, ya oke, sip. Sekarang frekuensi relatif. 0,1. 0,1. 0,1. Kenapa ini? 0,1 terus? 0,43. 0, berapa? 43, Bu. Ayo, yang mana bagi mana? Frekuensi. 13 bagi 13 60. 216. Iya, 13 bagi 60 berapa? 0,21. 43, Bu. 0,21. 21. Oh, 21. Nah, terus? 0,3, Bu. 0,3. 18 bagi 6 berapa? Bagi 60. 0,3 ya, benar. 11 bagi 60 berapa? 0,183. 8. 0,3. 0,183. 18. 3. 3. 0,2. 0,2. 2. Totalnya berapa? Satu enggak? Dan 3. 1. Dekat 1. Ya, mendekati 1. Kita lihat. 6. Nah. Ya. Terus frekuensi kumulatif relatif. 0,1. 0,1. Tambahkan bawahnya. 0,3117. Ya. Tambahkan lagi bawahnya. 0,617. 617. Tambahkan lagi bawahnya.
0,7 8 8 ya? 8 0,8. 890. 1 ya? Iya, 1. 1, Bu. Iya, Bu. Insya Allah benar ya. Benar, Bu. Kan Iya, kalau iya. sudah nemu 1 itu biasanya benar. Oh, nggak kelihatan. Nah, terus Panas sama. sekarang coba artikan, nih kan saya merahkan nih yang SR ini senior manager, JR ini junior manager. Frekuensi 18 artinya apa? 18 orang senior 18 orang dari Senior manager. Ya, 18 orang senior manager. Maksudnya senior manager itu apa? Senior manager itu apa? Lihat. manajer senior. Ini loh maksudnya. Senior, Bu. Kalian membahasakannya gini. Dari 60 sampel atau 60 data atau 60 orang, 18 diantaranya atau 18 orang berjabatan. Kan jabatan nih, tulisannya di atas. Distribusi frekuensi jabatan. Nah, 18 orang berjabatan senior manager, gitu ya. Jangan langsung nulis 18 orang senior manager. Kan nanti kalau nggak paham senior manager itu apa, sekarang nggak tahu. Nah, jadi kasih tahu 18 orang berjabatan senior manager. Gitu. Nah, kalau kumulatif, frekuensi kumulatif 37 artinya apa? Dari total 60 Dari 60. data, 37 orang Iya. ya, berjabatan CEO, VP, dan senior manager. Iya, iya benar. Jadi dari 60 orang, 37 berjabatan CEO, VP itu vice president lah, vice president wakil. Senior manager. Jadi sebutkan ketiga-tiganya. Terus 0,3 di frekuensi relatif. 30. 30%. 30% orang yang menjabat 30% dari 60 orang menjabat sebagai senior manager. Ya, benar. Terus frekuensi kumulatif relatif 61,7% berjabatan sebagai CEO, vice president, ya. Senior dan manager. senior manager. Junior manager. Ngomong-ngomong ini tahun kemarin saya keluarkan di ujian loh. Baca data kayak gini. Jadi kalian pahami baik-baik lah. Kan jadi biar kalian nggak sekedar tulis-tulis angka, nyari-nyari angka, tapi kalian harus tahu arti angkanya. Nah, inilah tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Kalau tadi data kualitatif, sekarang data kuantitatif. Nah, ini nilai UAS statistik. Bagus-bagus ya. Paling rendah berapa nih? 70. Paling rendah 70. Semoga kalian lebih tinggi ya. Paling rendah 100. 200, Bu. Nah, ini kita buat tabelnya. Ini tabel frekuensi data kelompok lah. Data berkelompok. Jadi nanti kalian bikin selang-selang. Pertama, tentukan jumlah kelas. Jumlah kelasnya. Ini kita bagi beberapa kelas. Jadi misalkan dari 70 sampai 80, terus 81 sampai 90, kayak gitu maksudnya kelasnya. K adalah jumlah kelas, N adalah banyak data. Tadi banyak datanya ada berapa? Banyak datanya ada berapa? 50. Berapa sih tadi? 50 ya? 50. 50. 50 mahasiswa tuh. Masukkan 3 log 50 dulu berapa? Log 50. Kalkulatornya kalikan 3,3 baru tambah 1.
16,5. Kalikan 3,3 tambah 1. Berapa hasilnya? Bulan yang 6,6. Ya. Nah, 6,6. 6,6. Kalau ada yang beda, 6,6. berarti salah melockkan lah biasanya. Ini di sini yang dipakai lock bukan learn. Jadi kalau kalkulator ada dua tuh, ada lock, ada learn. Yang dipakai itu yang lock, benar-benar lock, bukan logaritma natural. Kita bulatkan ke atas. Nah, ini cara membuat tabelnya. Kalau kalian lihat di buku lain bisa jadi beda cara. Tapi kita seragamkan aja. Kita seragamkan di sini, ngikutin yang ada di slide aja lah. Khusus untuk penentuan jumlah kelas dan nanti penentuan lebar kelas, bulatkannya selalu ke atas. Jadi walaupun nanti misalkan dapatnya 6,01, tetap bulatkan ke 7. Selalu bulatkan ke atas. Khusus jumlah kelas dan lebar kelas. Coba kita lihat langkah selanjutnya. Tentukan wilayah atau range. Maksimumnya berapa, kurangkan minimumnya. 100. Kurang? Kurang 70. Kurang 70. Jadinya 30, Bu. 30. ya. Ada kok 30. Kan dikurang. 100 kurang 70. Nih, Oh iya. ini 70 ya. Nah, lebar kelas. Ini nih yang tadi saya bilang. Nanti dia kalau hasilnya desimal, bulatkan ke atas. Range-nya tadi berapa? Bagi dengan K-nya. K-nya yang sudah dibulatkan lah. 7. 4,2. Ya, benar. 4,28. 4,2. Nah, ini kan kalau kita ngikut pembulatan matematika kan 4 sebenarnya. Tapi khusus untuk lebar kelas dan lebar kelas dan jumlah kelas itu bulatkan ke atas. Langkah selanjutnya menentukan limit bawah. Selang bawahnya. Ini ada dua, bisa kalian pakai nilai minimum atau kelipatan dari lebar kelas. Jadi kalau lebar kelasnya tadi 5, berarti kelipatan 5. Nah, di sini saya ambil 70. Jadi saya ambil nilai minimum dan kebetulan minimumnya kelipatan dari lebar kelas. Jadi kebetulan saja ini dapat dua-duanya. Kalau dapat salah satu silahkan. Jadi misalkan mau pilih minimumnya saja silahkan. Walaupun dia nggak kelipatan dari lebar kelas nggak apa-apa. Atau kalau misalkan kalian pakai nilai minimum tapi ternyata banyak kelasnya nggak sesuai. Kan tadi banyak kelasnya harusnya berapa? Banyak kelasnya harusnya berapa tadi? 7 ya? 7 apa? 7 kan ya? 7, Bu. 7. 7, Bu. Nah, jadi harus sesuai lah. Ini kan pas nih 7. 2, 4, 6, 7. Pas 7. Kalau kalian misalkan nanti kalian milih nilai minimum ternyata ternyata ada 8 kelas, berarti kalian salah tuh. Jangan pilih nilai minimum. Pilihlah kelipatan dari lebar kelas. Jadi misalkan nilai minimumnya 70. Kalian pilih berapa ya kelipatan? 3, misalkan lebar kelasnya 3. Berarti kalau 70 yang mendekati 70 tapi kelipatan 3 berapa? 69 ya? Iya kan? 69. Iya, Bu. Nah, jadi kalian pilih salah satu, mau nilai minimum atau kelipatan dari lebar kelas. Kalau bisa dapat dua-duanya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting dapat salah satu. Yang pasti ini harus sesuai banyaknya dengan yang kita hitung tadi. Ini kan totalnya ada 7. Ada 7 kelas. Nah, ini harus sesuai. Gitu. Lebar kelasnya benar ya, 5. 70-nya masuk 70-nya, jadi 70, 71, 72, 73, 74. Sampai sini ada yang masih bingung menentukan limit atas dan limit bawah? Ini limit bawah yang kiri, limit atas yang kanan.
Sampai sini ada yang masih bingung menentukan ininya? Ini kalau kalian banyak latihan, gampang kok menentukan ininya. Menentukan batasnya. Kenapa nggak boleh? Kita lanjut ke tahapan yang kelima, menentukan batas kelas. Batas bawah itu kurang 0,5, batas atas tambahkan 0,5. Nah, ini tadi, ini gampang ya. Batas bawah, limit bawah kurang 0,5. Berarti berapa? 69,5. 9,5. 69,5 sampai 74,5. Nah, ginilah. Hitung ya. Yang kiri kurang 0,5, yang kanan tambah 0,5. 0,5. Ini batas kelas. Terus selanjutnya cari titik tengah. Titik tengah. Limit bawah tambah limit atas bagi 2. Atau kalau misalkan lebar kelasnya ganjil, tinggal cari yang tengahnya. Jadi kan 70, 71, 72, 73, 74. Tengahnya kan berarti berapa? 70, 71, 72. 72 kan berarti tengahnya. Kayak gitu. Atau ditambahkan kalau kalian nggak mau ini, 70 tambah 74 bagi 2. Nah, hasilnya 72 juga. Iya. Iya ya. Kalau ganjil biasanya gampang hitungnya. Kalau lebar kelasnya ganjil. Tinggal cari tengahnya aja. Genap. Kalau genap nanti pasti ada desimalnya. 72,5 misal kayak gitu. Kita lanjut ke berikutnya. Tentukan frekuensi masing-masing kelas. Nah, ini tinggal masukkan. Yang 70 sampai 74 ada berapa? 70 sampai 74. 70. Nah, 1. Ini 5, masuk. Bu. Ini masuk. 5. Ini masuk. Mana lagi satunya? Oh, Banyak. Ini bawah, Bu. Nah, 71. ada lagi lah. 6, Bu. Bu. 7, Bu. 4. 7. 7, Bu. 7. Ada lagi lah. Oh, ini ada lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Habis. 8. Terus. 75 sampai 79. 75 sampai 7, Bu. Ya. Ini. 7, Bu. Ini. 7. Di bawah 100, Bu. 200. 7. Ini ya. 7, Bu. Tinggi. Atasnya, Bu. 8, 78. Ah. Oke, pasti 7, Bu. 1, 2, 4, 6, 8. 8 ya? Iya. 8. Tadi 8 juga. 8, Bu. Tinggi 8 juga, Bu. Terus 80 sampai 84. 80 ini masuk. Terus nggak ada lagi sini ya. 80 sampai 84. 2. Bawah 98. 93. 83. Terus 5. 5. 84. Itu ada 84, Bu. 5, Bu. 5, Bu. 5. udah ya, 5 ya. 80. Oh, ini Lima, ada Bu. lagi. Tinggi, Bu. 3. Udah ya, habis. Ada berapa jadinya? 5, Bu. 5. Di bawah 5. Warnanya sama ini. Saya ganti dulu. Biar gampang. Nah, merah. 85 sampai 89. Ini. Nah, ini. 88. Ini. 86, Bu, di atas 78. 86 di atas 78 ya. Nih. 85, 89, Bu. 9 kelewatan 8, Bu. 89 Di atas 9, kelewatan. 11, Bu. Oh, ya, ini. 11. 11. Tinggi. Ada berapa tuh? 11. Bu, Tuh di di tengah. anu, Bu. Antara 70 dan 80, Bu. Oh, iya ini. Iya. Oh, lebih teliti dari saya ya kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11.
Begitu seterusnya kita hemat waktu. Jadi intinya gitu ya ngitungnya. Nah, gitulah. Jadi kalian harus teliti. Kalau banyak datanya ini harus teliti. Pokoknya totalnya nanti harus 50 total frekuensinya. Sudah dapat, nah baru kalian cari panjang ya sampai menemukan frekuensi. Baru kalian cari frekuensi kumulatif, relatif, dan kumulatif relatif. Tadi caranya sudah ya? Kita langsung saja. Nah. Sekarang kita lihat cara bacanya. Yang kita baca yang mana? Yang kita baca yang tetap bagian frekuensi yang di sini. Nih. Nah. Delapan artinya apa? Frekuensi 8. Artinya 50 orang. 8 dari 50 orang. Murid 5 orang. Mahasiswa, Bu. Mahasiswa. Iya benar. Dari 50 mahasiswa, mendapatkan nilai dari nilai UAS dari 75 selang 75 sampai 79. Oke. Nah, gini ya. Kumulatif, nah bedanya dengan yang di data kualitatif tadi yang kategori. Jadi di sini dia pakai batas kelas. Nih. Ini yang 16. 16 mahasiswa memiliki nilai UAS statistika dasar di bawah 79,5. 79,5 dapat dari mana? Dapat dari batas atas. Gitu. Di bawah 79,5 bilangnya gitu. Kalau yang ini relatif, frekuensi relatif sama saja kayak frekuensi biasa, tinggal ganti persentase. Nah, ini juga sama untuk yang kumulatif relatif. 79,5. Jadi di bawah 79,5. Gitu. Ini bedanya antara yang data numerik dengan data kategorik. Kalau data kategorik tadi kalian sebutkan atas-atasnya, kalau untuk numerik kalian cuma bilang di bawah batas atasnya. Gitu. Jadi kalau di sini batas atasnya 79,5. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi pahami baik-baik cara baca tabelnya. Karena nanti kemungkinan besar saya keluarkan di UTS. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nggak ada? Ada, Bu. Oke, saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke penyajian data dengan grafik. Grafik, kalau tadi sudah yang tabel, ini yang grafik. Grafik mengungkapkan banyak informasi dibandingkan dengan 1000 kata-kata. Kalian cukup sediakan gambar, tok, gitu kan, misalkan gambar diagram batang. Bentar. Nah, misalkan diagram batang, gambarnya kecil aja, tapi kita bisa lihat di situ banyak. Jadi misalkan dari diagram batang, misalkan tentang kelas PMTK 2019 kelas A. Diagram batang saya sediakan, kemudian ada untuk laki-laki dan perempuan, kan di situ bisa kelihatan, oh misalkan laki-laki lebih banyak daripada perempuan, atau perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Terus perempuan itu misalkan jumlahnya ada segini, laki-laki jumlahnya ada segini, persentase antara laki-laki dan perempuan segini, itu bisa didapat dari hanya satu gambar, gitu. Grafik yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pembaca, jadi harus jelas. Ini grafik tentang apa? Kalau warnanya merah menyatakan apa? Warnanya biru menyatakan apa? Gitu ya.
Jika pembaca mempertanyakan apa maksudnya, maka grafik yang disajikan belum baik. Kalian misalkan di skripsi ada naruh gambar. Nah, penguji nggak paham tuh gambarnya tentang apa. Artinya grafik yang kalian masukkan itu belum dapat dikatakan grafik yang baik. Karena orang nggak paham maksudnya, gitu ya. Untuk data kualitatif, bisa menggunakan diagram batang. Jadi kalau kategorik bisa pakai diagram batang, bisa pakai diagram lingkaran. Pie chart. Diagram batang umumnya digunakan untuk menampilkan data kategorik. Misalkan yang tadi tentang warna, blue ada 9, pink 6, red 5, white 2, yellow 3. Tinggal bikin bisa seperti ini. Dulu kalian SD pernah kan ya bikin diagram batang jadi seperti ini. Nah, ini kan disediakan hanya satu gambar, tapi kalian bisa lihat, oh paling banyak itu blue, paling sedikit itu white. Kalau blue banyaknya 9, pink itu 6 gitu ya. Misalkan urutan yang pertama blue, kemudian yang kedua pink, ketiga red, keempat yellow, kelima white. Tuh, jadi dari satu gambar kalian bisa lihat berbagai macam informasi. Kalau kalian mau bedakan warnanya juga boleh, terserah. Yang penting bisa dimengerti. Ini untuk diagram batang. Kalau untuk diagram lingkaran, biasanya disajikan dalam persentase. Nah, berarti kalian kalau persentase harus cari frekuensi relatif. Nah, ini contohnya seperti ini. Cara bikinnya pertama gambar lingkaran utuh. Bisa pakai busur, bisa pakai jangkar. Hitung frekuensi relatif setiap kategori. Cari dulu frekuensi relatifnya, baru dikalikan 360 untuk menghitung radiusnya. Nah, seperti ini. Ini baru kalian nanti gambar pakai menggunakan jangkar atau pakai busur berdasarkan radius. Nah, seperti ini gambarnya. Biasanya kalau diagram batang, itu dia bentuknya persentase, kemudian lebih bagus kalau warnanya dibedakan, biar kelihatan ininya, kategorinya. Kalau misalkan kategorinya sedikit kelihatan, kalau biasanya kalau banyak yang nggak kelihatan. Pie chart versus bar chart, menurut kalian lebih bagus yang mana untuk menyampaikan informasi itu lebih bagus yang mana? Pie chart atau bar chart? Pie chart. Pie chart atau bar chart? Kalau kalian lihat maksudnya kalian langsung nangkep informasinya gitu. Bar chart. 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 Pie chart. Bar chart. Jadi yang paling bagus itu sebenarnya yang paling disarankan menggunakan diagram batang atau bar chart. Kenapa? Kalau misalkan kategorinya banyak, anggaplah company ini nggak cuma dari A sampai F, tapi dari A sampai Z. Kalau saya gambarkan pakai diagram batang masih kelihatan, ya kan? Masih kelihatan. Tapi kalau saya gambarkan pakai diagram kue atau diagram lingkaran, nanti pasti mepet-mepet jadinya kategorinya. Karena ini aja kan yang company F aja udah mepet nih. Kalau dia lebih sedikit lagi, udah nggak kelihatan itu punyanya siapa. Jadi pie chart ini nggak disarankan kalau kategori kelasnya banyak. Kalau sedikit nggak apa-apa. Misalkan kayak untuk jenis kelamin, perempuan dan laki-laki boleh pakai pie chart. Tapi kalau misalkan kayak tadi, jumlah company, misalkan company-nya dari A sampai Z, kalian mau pakai diagram lingkaran atau pie chart, itu nggak disarankan. Lebih bagus pakai bar chart, pakai diagram batang. Saya juga nyaraninnya pakai diagram batang aja. Selain bikinnya gampang, diagram batang, memahaminya juga lebih mudah dibandingkan pie chart. Jadi kalian bisa lebih tahu lah. Oh ini misalkan separohnya dari company anggaplah misalkan company D
Misalkan company D itu sepertiganya dari company B. Kalau kalian lihat dari diagram lingkaran, kalian nggak bisa bilang kalau ini sepertiganya atau setengahnya, karena kalian harus ngitung. Kalau lingkaran itu lebih susah ininya, memperkirakan dia besar-besarannya, biasanya lebih susah. Jadi kalau misalkan kalian skripsian nanti, saya sarankan kalau mau memuat grafik untuk data kategori, itu pakainya bar chart aja. Nggak usah pie chart. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk data grafik, untuk data kategori? Tidak ada, Bu. Allah tidak ada, Bu. Kalau nggak ada, saya lanjut ke data kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif ini banyak nih grafik-grafik yang bisa digunakan. Data kuantitatif atau data numerik. Ada histogram. Ada diagram dahan daun, stem and leaf. Ada yang pernah dengar? Stem and leaf plot, diagram Belum. dahan daun? Belum, Bu, belum. Belum, Bu. Belum. Ya, ini berarti baru dengar ya. Iya. Ada diagram titik, scatter plot, ada diagram kotak garis. Masih banyak ya, selain 4 ini masih banyak, tapi yang saya kenalkan ada 4 ini. Kita masuk ke histogram. Digunakan untuk melihat distribusi dari data. Di antaranya melihat ukuran pemusatan, jadi kalian mau lihat misalkan min-nya di mana, mediannya di mana, gitu ya. Dan ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran ini misalkan simpangan baku, gitu, ragam. Kemudian melihat bentuk sebaran data. Bentuk sebaran data ini misalkan kayak, nanti kalian sebenarnya belajar nih di pertemuan berikutnya. Melihat adanya data outlier. Data outlier itu data yang menyendiri. Jadi misalkan semua dapat 100. Semua dapat 100, tapi ada satu orang yang dapat 50. Satu orang doang nih yang dapat 50. Nah, itu data outlier artinya. Si 50 ini outlier. Dia data yang beda sendiri dibandingkan yang lain. Gitu. Mendeteksi adanya bimodus. Modus apa modus? Kan ada min, median, modus. Modus apa? Nilai yang paling Yang dulu. sering timbul. Yang sering muncul. Nilai yang Iya. paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Bimodus, bi itu kan 2. Artinya dia ada 2 modus. Jadi ada 2. Yang paling sering munculnya ada 2. Gitu. Nih, melihat ukuran penyebaran data. Min sama dengan median sama dengan modus. Ini biasanya sebarannya bentuknya sebaran normal. Nanti kalian belajar apa itu sebaran normal. Nah, ini apakah dia condong ke kiri, apakah condong ke kanan, atau simetrik. Simetrik ini biasanya distribusi normal. Yang paling bagus pastinya yang simetrik. Ya. Bukan yang paling bagus, yang paling gampang dianalisis. Itu data yang bentuk sebarannya simetrik atau data dengan sebaran normal. Outlier, nah ini tadi nih. Semua kisarannya 30 sampai 50, tapi ada sendiri yang 70. Berarti dia outlier. Outlier itu bagus atau enggak, itu tergantung ya. Sebenarnya nggak bagus kalau ada outlier, karena nanti agak susah ininya, menganalisisnya. Nih, bimodus. Ada 2 puncak. Kalau histogram, kalau kalian gambarkan dalam bentuk histogram, ada 2 puncak. Itu bimodus. Kalau ada 3 puncak, artinya sudah multimodus. Ini cara bikin histogram dari yang kalian bikin tadi, tabel frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti ini. Jadi dia yang jadi batasan di sini adalah ini batas kelas. Nah, ini batas kelas. Bedanya histogram dengan diagram batang, dia berhimpit batang-batangnya. Kalau diagram batang tadi kan dia misah. Antar kelasnya dia misah. Kalau di sini dia mepet, harus berhimpit. Seperti ini. Jadi ini sesuai frekuensinya 8, di sininya 69,5 sampai 74,5. Terus disambung 74,5 sampai 79,5. Cara bikinnya sama saja kayak diagram batang.
Ada yang ditanyakan histogram? Ada yang ditanyakan? Sudah mulai paham? Masih meraba-raba? Si meraba-raba, Bu. Frekuensi relatif dipakainya di mana? Enggak, saya di sini nggak dipakai nih. Harusnya tabelnya ini kolomnya saya kurangin biar nggak memusingkan. Jadi yang dipakai itu cukup batas kelas dan frekuensi. Sebenarnya cuma 2 kolom. Boleh nggak dibalik? Misalkan frekuensinya di bawah. Terus yang jadi tegaknya itu nilai. Nggak boleh ya? Frekuensi itu biasanya dia selalu di samping. Jadi yang tegak. Jadi garis tegaknya. Ada pertanyaan? Insyaallah tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke diagram dahan daun. Diagram dahan daun namanya juga dahan daun. Ada dahan dan ada daun. Digunakan untuk data berukuran kecil. Jadi kalau berukuran kecil, anggaplah di bawah 100 lah ya. 50 itu juga kalau untuk diagram dahan daun udah lumayan banyak. Anggaplah di bawah 100. Memiliki fungsi yang sama dengan histogram. Jadi sama-sama mau melihat sebaran data, mau melihat outlier ada atau enggak, mau melihat modus, itu sama saja fungsinya dengan diagram dahan daun. Contohnya ini. Misalkan ini ada angka-angka, nilai langgap. Untuk contoh di samping, misalkan dahan berupa puluhan dan daunnya berupa satuan. Biasanya yang daun ini selalu satuan lah. Jadi kalau misalkan ratusan, artinya dahannya ratusan. Daunnya satuan. Jadi daunnya ini biasanya selalu satuan. Yang berubah-ubah itu dahannya. Daunnya selalu satuan biasanya. Dahan urutkan dari terkecil sampai terbesar. Puluhannya paling kecil berapa? Puluhan lah ya, dahan puluhan. 20. 20. Paling besar berapa? 90. 90. Iya. 90. Nah, gitu ya. Kita urutkan dari kecil ke besar. Nggak boleh terbalik lah, ini harus dari kecil ke besar. Plot daun sesuai dengan dahan yang tersedia. Nah, seperti ini. Kita lihat nih, 25. 2-nya sudah ada, tinggal tuliskan 5-nya. Ini kan tadi puluhan. Ini puluhan. Nah, terus di bawahnya lagi ada 65. 6-nya sudah ada di sini. Tinggal tuliskan 5-nya. Jadi kalian tinggal tambahkan yang di bagian kanannya saja. 82. 8 tuliskan 2. Gitu. 37. Ini puluhan 3-nya, terus tuliskan satuannya 7. 54 itu ya, 54. 41 tuliskan 4, kemudian di sini satunya. 48, nah, tuliskan di belakang 1 8-nya. Nah, gitu ya. Gitu. Sampai 55, sampai paling bawah. 55, 5-nya tinggal tambahkan gini, 5. Jadi kalau kalian cek itu, ya.
Paham lah sampai sini? Cara menuliskan puluhan dan satuannya. Insya Allah paham, Bu. Jadi tinggal diurut Paham, ke Bu. belakang, satuannya tinggal diurut. Kemudian setelah itu bagian daun urutkan dari terkecil sampai terbesar. Nah, nih, tadi kan yang di 3, 7, 9, 5. Kita urutkan jadinya 5, 7, 9. Diurutkan. Dari yang terkecil ke terbesar. Tadi 183 di sini diurutkan jadi 138. 38. Biar kalian mudah melihatnya. Gitu. Nah, selesai dah diagram dengan daun. Cara bikinnya paham lah. Jadi pertama, puluhannya diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baru kalian isi satuannya sesuai datanya. Setelah diisi, baru urutkan lagi satuannya dari yang terkecil ke terbesar. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ke diagram titik. Diagram titik digunakan untuk melihat hubungan antar dua variabel numerik. Jadi harus sama-sama numerik. Nggak boleh satu kategori, satunya numerik. Nggak boleh. Jadi harus dua-duanya numerik. Nah, jadi misalkan lama belajar dengan rata-rata nilai matematika. Ini kayak ini matematikanya bukan dari skala 1 sampai 100 lah, tapi ini kayak sejenis tes TOEFL gitu, tapi untuk matematika. Ini digambarkan. Nah, seperti ini. Ini terserah siapa yang mau boleh jumlah lama belajarnya jadi garis tegak. Kemudian skor matematikanya jadi garis mendatar boleh. Kalau mau dibalik nggak apa-apa. Kalau untuk diagram titik dibalik-balik nggak apa-apa ini ya. Apa namanya? Siapa yang mau jadi garis datarnya, siapa yang mau jadi garis tegaknya itu nggak masalah. Nanti tinggal kalian gambarkan. Jadi sesuai ininya, sesuai datanya. 15 tahun lama belajarnya, skor matematikanya 461. Berarti di sini 15 tahun ini, nah 461. Di sini 461 gitu ya. Kayak gitu. Ini cara menggambar titiknya. Cara baca diagram titiknya bisa lah. Kalau dari gambar ini apa yang bisa kalian dapat informasinya? Dari diagram titik ini apa yang bisa kalian baca? Di tahun pelajaran ke-15. Mau belajar. Secara keseluruhan. Semakin lama Seseorang belajar. Seseorang makin lama belajar. Semakin tinggi skor yang dia Semakin dapat. tinggi skor Iya. Skor rata-rata rata-rata tinggi. yang Iya, mereka benar. dapat. Jadi semakin lama belajar, semakin tinggi nilai yang didapat gitu ya. Ini nanti kalian Oke. belajar nih di regresi dan korelasi di pertemuan terakhir sebelum UAS. Yang kayak cara baca apakah ada hubungan, kalau semakin tinggi yang A, apakah si B nanti semakin tinggi juga gitu. Kemudian ada diagram kotak garis, melihat ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan. Sama ya kayak histogram, pencilan juga.
Sebagai alat pembanding sebaran dua kelompok data atau lebih. Nah, ini ada tambahan untuk kotak garis atau box plot bahasa Inggrisnya. Sebagai pembanding sebaran dua kelompok data atau lebih. Jadi misalkan ada dua nilai, misalkan dalam satu kelas, untuk nilai matematikanya, sebaran nilai perempuan itu lebih besar, lebih menyebar daripada laki-laki nilainya. Jadi misalkan lebih menyebar itu maksudnya rentangnya lebih besar. Jadi kalau perempuan misalkan rentangnya dari 30 sampai 100. Dari laki-laki rentangnya sempit. Sebarannya sempit. Jadi cuman dari 50 sampai 70 misal kayak gitu. Itu nanti bisa dibandingkan. Nanti kalian belajar itu di ukuran penyebaran data. Habis. Ada yang ditanyakan sampai sini? Yang sebelum-sebelumnya? Bu, Ya? itu data melihat adanya data pencilan itu apa, Bu? Oh, jadi kalau nanti kalian punya data, kalian bikin box plotnya, ada nih di sini. Satu titik data. Entah satu, entah dua, entah tiga. Ini namanya pencilan. Bisa di atas maksimumnya atau di bawah minimum. Nah, itu maksudnya pencilan. Pencilan itu outlier tadi. Outlier itu data yang menyendiri atau data yang beda dibandingkan yang lain. Jadi misalkan yang lain, kayak tadi contohnya yang lain, semuanya dapat 100 kecuali satu orang dapat 50. Nah, si 50 itu data pencilan, namanya data outlier. Paham lah? Misalkan semua dalam satu kelas, itu semua orang Indonesia. Satu orang Cina misal. Nah, itu Cina itu outlier. Gitu. Yang menyendiri, yang beda dibandingkan yang lain. Itu maksudnya data pencilan. Nama lain pencilan, itu outlier, nama lainnya. Outlier bahasa Inggrisnya, pencilan bahasa Indonesianya. Ada pertanyaan lagi? Outlier. Ada pertanyaan? Selain tentang materi ini, misalkan materi yang minggu kemarin, masih mau nanya, silakan. Tentang distribusi frekuensi, kemudian cara menyajikan dengan tabel, cara menyajikan dengan grafik. Ada pertanyaan? Sudah mulai puyeng? Bu, yang diagram daun tadi, Bu. Diagram daun. Iya. Ih, Ya, diagram daun bagian mananya? nah tadi tuh ada yang plot daun tuh, Bu. Oh, gambarnya ini kah? Nih. Tadi tuh yang pertama tuh kada berurutan loh, Bu. Abis itu yang kedua tuh hanya diurutakan dasar kayak itu, Kak, Bu, menulisnya. Oh, jadi terserah kamu mau gampangnya gimana. Jadi ini kan saya list dulu sebenarnya. Kalau mau gampang itu kan kita list dulu dari yang paling awal. Oh, ada 25, berarti saya tuliskan 2 dulu. Nanti di bawahnya ada 6. Terus ada 8, saya nuliskan berurut gitu, biar gampang lihatnya. Nanti baru saya urut. Saya urutkan dari yang terkecil ke terbesar gitu. Tergantung kamunya nulisnya gampangnya gimana. Atau kalau mau ngurutkan lebih dari awal, boleh. Terserah gampangnya gimana. Yang pasti dia nanti harus diurutkan dari terkecil ke terbesar. Ada pertanyaan lagi? Anu Bu, mun misalkan kereda Bu kayak Bu, misalkan 70-nya kereda Bu. Kalau 70-nya nggak ada, nggak apa-apa dikosongin.
kosongkan saja, tapi tetap ditulis puluhannya. Jadi misal kayak gini. Jangan nggak boleh loncat. Jadi anggaplah 30-an nggak 30-an di sini nggak ada. Nggak boleh kalian langsung tuliskan 4. Nah, nggak boleh loncat. Tetap harus dituliskan 3-nya. Jadi tetap tuliskan 3, misalkan 4, terus 5. Misalkan di sini ada 21. Kemudian ada 22, ada 23. 30-an misalkan nggak ada. Kosongkan aja, nggak apa-apa. Kosongkan. Nanti lanjut misalkan ada 45, ada 47, ada 49. 50 nanti nggak ada lagi. 50-an misalkan nggak ada. Tapi yang lanjutnya malah ada 60-an, ada misalkan 63. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa dikosongkan. Tapi yang penting dia ini harus urut. Ini nggak boleh loncat. Kalau di sini loncat nggak apa-apa. Kalau di sininya loncat nggak apa-apa. Ini kan 48 misalkan nggak ada, atau 46 nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau puluhannya nggak boleh loncat. Jadi tetap harus berurutan. Ada lagi? Bu, 5 tahun. Diagram dahan daun ini kan hanya raja tahunnya gitu. Nah. Ini bisa materi khusus kah atau memang jarang digunakan gitu, Bu? Diagram dahan daun ini sebenarnya jarang digunakan. Kenapa? Karena kita kan kalau penelitian biasanya datanya besar kan. Datanya kan besar. Nah, kalau diagram daun ini untuk data-data yang kecil. Jadi misalkan yang 100 di bawah 50 lah, anggap di bawah 50 datanya. Nggak sampai 50 biasanya. Bisa dipakai diagram dahan daun. Kalau orang-orang statistik, biasanya dia suka pakai diagram dahan daun. Ini, nuliskan data untuk yang di bawah 50 data. Gitu. Emang jarang di ini sih. Siapa tahu nanti kalian mau pakai deskripsi. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Saya lihat muka-mukanya dulu nih. Muka-muka pada puyeng nih. Bu, ngantuk buai. Hujan, Bu, hujan. Hujan. Dingin marinya, Bu. Ya sudah hujan buai. Untung Bang sudah. 10 hujan buai juga. Ya, jadi rencananya kalau kemarin kan saya bilangnya tadinya mau pakai Zoom ini sebelum UTS atau sebelum UAS gitu kan. Tapi setelah saya lihat-lihat, kayaknya saya selang-seling aja. Jadi misalkan minggu tadi kan pakai LMS. Jadi nanti minggu depannya pakai Zoom atau pakai Google Meet gitu. Jadi karena minggu ini pakai Zoom, nanti minggu depannya pakai LMS gitu ya. Jadi kita seling-seling aja. Ada pertanyaan lagi? Habis. Kalau nggak ada, saya tutup sampai sini. Nanti rekaman video sama materinya saya uploadnya besok ya. Saya nunggu kelas yang pagi dulu baru saya upload. Saya cukupkan sampai di sini. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Makasih banyak, Bu. Ya. Banyak, Makasih, Bu. Bu. Makasih, Bu.